Kasih sayang Tuhan kita nikmati, kuasa Tuhan kita nikmati, penggembalaan Tuhan kita nikmati, pemeliharaan Tuhan kita nikmati. Segala hal Tuhan siapkan untuk kita nikmati. Pertanyaan saya sekarang kepada setiap kita untuk mendorong, menyadarkan kita. Adakah hidup kita dinikmati oleh Tuhan? Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan saya untuk kita saat ini, apakah kita hanya berani berkata dan mengaku, aku mengenal Tuhan, atau kita mengenal Tuhan? Pertanyaan berikutnya yang lebih manis, indah, dan menarik di hati Tuhan adalah, ketika Tuhan mengenal kita. Ketika kita dikenal oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya coba menggali dari akar kata Yunani, kata apa yang dipakai dengan kata dikenal di sini. Saya kasih tahu dulu kepada setiap kita, kata tahu di dalam bahasa Yunani paling tidak ada dua. Yang pertama, oida. Dan yang kedua, ginosko. Oida itu artinya apa? Teori, konsep, doktrin, pengertian, pemahaman, pengajaran. Itu basic. Itu perlu, itu penting. Tetapi saya mau kasih tahu, ada banyak orang Kristen sekarang terjebak hanya di dalam tataran itu. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani dalam konteks 1 Korintus 8 ayat yang ketiga, ia dikenal oleh Allah adalah kata ginosko. Ginosko artinya mengenal melalui sebuah pengalaman. Mengenal melalui sebuah relasi atau hubungan. Artinya begini, kalau boleh saya sampaikan secara praktis dan sederhana. Ketika ada ayat firman Tuhan yang berkata, ia dikenal oleh Allah. Artinya, ia dicicipi dan dinikmati oleh Allah. Pertanyaan saya kepada setiap kita saat ini. Di dalam perjalanan hidup kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, ada yang sudah tahunan, puluh tahunan, bahkan dari kakek, nenek, bapak, mama kita sudah jadi orang Kristen. Jangan-jangan selama ini kita hanya terperangkap di dalam satu pemikiran, kita mengaku mengenal Tuhan. Tapi pernahkah secara serius dan sungguh-sungguh kita menyadari dan merenungkan bahwa kita bukan sekedar mengenal Tuhan, tetapi kita dikenal oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu dan sampaikan kepada kita, yang lebih indah dan menyenangkan hati Tuhan, bukan sekedar sedangkal kita mengaku mengenal Tuhan. Tuhan sangat senang dan bangga atas eksistensi keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan ciptakan dan adakan ketika kita dikenal oleh Tuhan. Ketika hidup kita dinikmati, dicicipi oleh Tuhan. Artinya apa? Lewat karakter kita, sifat watak kita, lewat perkataan perbuatan kita, seluruhnya mencerminkan, menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya sering mengatakan kepada siapapun saya melayani, kepada gereja manapun saya diberi kesempatan melayani, terdaftar di gereja tidak menjamin terdaftar di sorga. Terdaftar di gereja menjadi anggota jemaat itu penting dalam tertib administrasi supaya ada pelayanan-pelayanan yang lengkap kepada orang-orang yang sudah terdaftar. Bukan gereja Kristen jalan-jalan, tapi gereja Kristen yang berkomitmen di sebuah gereja lokal. Itu penting. Saya mau kasih tahu, sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dimanapun bergereja. Saya kasih tahu tidak ada gereja yang sempurna di dunia ini. Jadi kalau di dalam sebuah gereja ada masalah, ada kesulitan pergumulan, biasakan jangan menjadi orang yang cengeng, cepat-cepat pindah dari sana, cari lagi gereja lain. Saya kasih tahu, ketika saudara pindah dari satu gereja ke gereja lain, di gereja lain pun ada masalah. Nanti pindah lagi, di gereja lain juga ada masalah. Berarti bukan kita fokus kepada masalahnya, bagaimana kita menyikapi masalah itu, itulah yang menunjukkan kita pemenang atau tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kepada topik ini. Apakah selama ini kita hanya menikmati Tuhan dalam hidup kita? Apa artinya menikmati Tuhan? Artinya segala berkat-berkat, bahkan surga Tuhan siapkan bagi kita yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seluruhnya Tuhan siapkan kepada kita. Kitab Roma berkata,
Jikalau Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, diserahkan kepada kita, bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu yang lain kepada kita? Arti dari ayat itu, saya buat simple dan praktis. Apa itu? Jikalau Allah berkenan memberikan yang terbaik kepada kita, tidak mungkin Allah menutup mata untuk memberikan yang baik yang lain kepada kita. Artinya, saudara-saudaraku, nafas kehidupan Tuhan berikan. Bukankah kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan? Berkat-berkat jasmani rohani Tuhan siapkan. Bukankah kita bangga dan bersyukur kepada Tuhan? Artinya banyak fasilitas yang Tuhan sudah siapkan untuk kita nikmati. Kasih sayang Tuhan kita nikmati, kuasa Tuhan kita nikmati, penggembalaan Tuhan kita nikmati, pemeliharaan Tuhan kita nikmati. Segala hal Tuhan siapkan untuk kita nikmati. Pertanyaan saya sekarang kepada setiap kita untuk mendorong, menyadarkan kita, adakah hidup kita dinikmati oleh Tuhan? Jangan berpikir kanibal, Bapak Ibu Saudara. Dinikmati oleh Tuhan bukan berarti Tuhan mau melumat kita, bukan. Karakter kita yang kudus, komitmen kita yang betul-betul terjaga. Tidak kalau sedikit senang, ikut Tuhan semangat, ada masalah langsung memble. Saya kasih tahu, tolong dijauhkan dari diri kita sebagai orang-orang Kristen. Kristen kerupuk. Kena sedikit air langsung lisut. Atau Kristen bunga putri malu. Ketika matahari sudah menyinarinya, maka dia mekar. Tapi ketika disentuh sedikit langsung nutup. Gampang tersinggung. Gampang tersungging. Ini bukan menyindir tapi menyinggung. Kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang pasti hidupnya dicicipi dan dinikmati oleh Tuhan. Karakternya dinikmati Tuhan. Ucapannya dinikmati oleh Tuhan. Sikap perbuatannya dinikmati oleh Tuhan. Fokus kita bukan menyenangkan manusia. Dan kalau nanti ada dampak akhirnya menyenangkan manusia. Oleh karena pertama-tama dan yang utama kita menyenangkan Tuhan. Membuat hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Itu target kita yang utama. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dikenal oleh Tuhan itu menjadi sangat penting. Dan bagaimana cara kita dikenal oleh Tuhan? Tadi ayat ini menegaskan demikian. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Berarti kunci satu-satunya untuk kita dikenal oleh Allah, dicicipi, dinikmati oleh Allah, tidak ada lain, tiada bukan, hanya dengan cara kita mengasihi Allah. Saya ulangi sekali lagi. Saudara dan saya, kita semua menjadi orang yang dikenal oleh Allah, dinikmati oleh Allah, oleh karena kita mengasihi Allah. Itu kuncinya. Kasih itu bukan hanya hiasan bibir. Berbusa-busa mulut kita berkata kasih kepada Tuhan sesama. Tapi yang Tuhan rindukan, biarlah kasih itu terlihat dengan aksi nyata, tindakan konkret lewat perbuatan kita. Lewat karakter kita yang kudus, memuliakan, menyenangkan Tuhan. Sekarang begini. Orang yang dikenal oleh Allah itu melalui mengasihi Allah. Apa bukti kita mengasihi Allah? Saya bacakan untuk kita dari kitab Yohanes. Saya buka dulu untuk kita. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita lanjutkan dulu dengan ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Kita dikenal oleh Allah, oleh karena kita mengasihi Allah. Kita mengasihi Allah dengan membuktikan kita menuruti perintah-perintah Allah. Saya dulu waktu SD, SMP, disampaikan oleh guru satu ungkapan yang sangat spesial. Apa itu? Bertakwa. Bapak Ibu Saudara masih ingat pelajaran SD, SMP? Apa arti bertakwa? Coba masih ingat? Apa?
menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Tolong jangan disilang Bapak Ibu. Dan ini yang sedang terjadi bagi banyak orang Kristen saat ini. Menjalankan larangan-larangannya dan menjauhi perintah-perintahnya. Kalau itu yang kita lakukan, kita bukan anak Tuhan, tetapi anak Tuhan yang dipercepat. Apa itu? Anak Tuhan, 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 Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada kesempatan ini kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang paling nyata dan utama diperintahkan oleh Tuhan kepada kita adalah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudaraku, di dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Tolong di stabilo, di garis bawahi, kata segala. Segala itu artinya bukan suka-suka kita. Makanya saya sebetulnya kurang sependapat kalau ada orang Kristen berkata ayat emas. Oke lah, saya setuju kalau konteks untuk membuat ayat itu jadi dihafal, disimpan dalam hati, tidak masalah. Tapi seringkali kita terjebak, ayat-ayat emas itu menjadi ayat-ayat yang kita kultuskan, dan ayat yang kita sukai dan senangi, itu yang menjadi bagian yang menyatu dalam diri kita. Padahal sebetulnya, dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat terakhir, itu semua ayat firman Tuhan bagi kita. Tidak boleh dipilih-pilih, tidak boleh dipilah-pilah untuk dilakukan dan dikerjakan. Contoh, kelalaian dan kelemahan banyak orang Kristen sehingga tidak bertumbuh bagaimana ia dinikmati dan dikenal oleh Tuhan adalah karena suka memilih-milih ayat untuk dilakukan dalam hidupnya. Kalau aku selera melakukan ini, aku lakukan. Kalau yang ini, aku tidak lakukan. Contoh, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oh, saya tahu ada banyak orang Kristen membuat ayat ini menjadi ayat hafalan. Kalau sudah berbicara dengan berbeban berat, diajak oleh Yesus datang dan diberikan kelegaan. Wah, semuanya senang dengan ayat itu. Tapi coba ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang. Waduh, masalah kuk nanti dulu Pak. Masalah hak itu baru diutamakan. Kewajiban, tunggu dulu. Antri masih lama. Belum waktunya sekarang. Saudara, saya mau kasih tahu. Itu adalah hal yang tidak seimbang dalam mengiring mengikut Tuhan. Dan saya kasih tahu, sampaikan kepada kita. Kita tidak mungkin menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan kalau kita suka melakukan apa bagian firman Tuhan yang kita suka kita lakukan, yang lain kita tolak dan kita tidak suka. Yang benar adalah mari kita sama-sama belajar untuk melakukan segala perintah-perintah Kristus dalam hidup kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi sebagai penutup, kita dikenal oleh Tuhan memakai kata ginosko. Artinya kita dinikmati atau dicicipi oleh Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kita, karakter kita, sikap kita, perkataan, perbuatan kita dinikmati oleh Tuhan. Dan bagaimana cara kita untuk dikenal oleh Tuhan? Dengan cara mengasihi, mencintai Tuhan. Bagaimana cara kita mencintai, mengasihi Tuhan? Dengan cara melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Nantikan pembahasan berikutnya, siapakah orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Dan itu akan saya bongkar, saya tunjukkan dari ayat-ayat firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, nantikan pembahasan berikutnya yang semakin seru dan menarik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan judul Dikenal oleh Allah. Kami bersyukur Tuhan telah memperkenalkan diri-Mu terlebih dahulu kepada kami melalui kedatangan Kristus yang menyatakan Bapa kepada kami. Dan kami mau belajar terus untuk bertumbuh dalam mengenal Tuhan, karena kami tahu dengan kami bertumbuh mengenal Tuhan, maka kami pun akan semakin bernilai, bermutu, berkualitas, dikenal oleh Tuhan.
Jadikan kami Tuhan bukan sekedar menikmati, mencicipi kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tapi biarkanlah roh, jiwa, tubuh kami, seluruh keberadaan hidup kami, dinikmati dan dicicipi oleh Tuhan. Lewat eksistensi keberadaan kami di dunia ini, hati Tuhan menjadi bangga dan senang. Karena hidup kami, hidup yang dikenal oleh Tuhan. Kunci kami dikenal oleh Tuhan adalah dengan cara mengasihi Tuhan. Dan cara kami mengasihi Tuhan adalah dengan cara kami melakukan menaati firman-Mu. Karena itu Roh Kudus, kuatkan teguhkan kami bukan sekedar mengerti, memahami firman-Mu, tapi melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya telah menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Dikenal oleh Allah. Nantikan video-video terbaru berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada pokok-pokok doa yang mana mendesak untuk didoakan, silakan tuliskan pokok-pokok doanya di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.